Permisi. Ini adalah Kokak Phone. Apa yang kamu lakukan? Apa acara hari ini? Kamu tahu? Kamu harus berpikir jernih. Dengarkan aku. Kita bicara nanti, oke? Sepertinya musim dingin tumbuh di bawah tinju pria itu pada hari itu. Dia datang untukku. Feng Xiao, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menghancurkan persahabatan kita sepenuhnya? Peng Dong Dong. Aku ucapkan selamat padamu. Feng Xiao. Terima kasih. Ah. Permisi. Aku berharap kamu hidup bahagia dan panjang umur. Benar-benar hari untuk pergi. Kamu diam di tempat. Ada apa denganmu? Benar, kan? Dengar, Peng Dong Dong, kamu harus ingat. Seharusnya aku yang berdiri di atas panggung hari ini, bukan kamu. Mungkin hari ini aku Feng Xiao. Benar-benar tidak seharusnya berada di tempat ini. Menginjak karpet merah ini. Tapi kamu harus ingat. Aku tidak akan menyerah. Aku bersumpah kepada Tuhan. Peng Dong Dong, sampai jumpa dalam 10 tahun. Kucing biru besar. Kucing biru kecil. Makan sarapan. Oh, sapitlah. Ibu, tolong jangan keluar dulu. Xia Yue, cepatlah. Segera. Hei, kamu. Ibu, ayah, kalian makan dulu. Jangan nunggu. Jangan sekalian. Aku tidak bisa keluar setengah hari. Dong. Sepertinya aku tidak akan bisa mengejar celemek ini lagi. Kamu harus meninggalkannya untuk selamanya. Oh, Xiao Yu, kamu seharusnya sudah mundur sejak lama. Kamu lihat, ini yang disebut teh pagi keluarga Peng. Aku kasih tahu ya. Ini perjalanan bisnisku ke Guangzhou. Orang-orang mengajakku makan malam. Aku diam-diam belajar. Lihat apa yang kamu banggakan.
Hei, aku mencium biru Jun Emu lagi. Aku tidak minum. Ini atau aku buatkan kamu susu teh. Aslinya jauh lebih enak daripada di hotel. Baiklah, aku sudah membawamu, bukan? Hei, Dong, sebelum aku menikahimu. Aku masih diam-diam berpikir. Aku menikahi pria ini. Kamu tidak bisa membalikan meja masak seumur hidup. Tak disangka tidak menyangka. Tidak hanya aku belajar memasak. Dan lebih dari kamu sang master ini ya. Haha, aku lihat bisa berarti pergi. Aduh, tapi cepatlah. Aku akan terlambat. Cepatlah, kucing malas, cepatlah. Hei, kenapa kamu tidak makan? Tidak nyaman. Dongzong. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku tidak tahu apakah kamu senang. Katakanlah. Nah, tebak siapa yang aku impikan tadi malam? Siapa? Feng tertawa. Aku bilang bagaimana memanggil juga tidak bisa bangun. Ternyata dalam mimpi berkencan dengan mantan kekasih. Orang lain bilang padamu serius baik. Jangan katakan ini tidak cukup. Tapi kamu juga membawa ini pertama kali. Jika aku tidak percaya, bisakah aku memberitahumu? Haha, aku tahu kamu percaya padaku. Aku hanya mengatakannya tanpa berpikir. Hah? Datang. Makanlah. Hei, Dong. Kamu bilang Feng Xiao memaki di pernikahan kita. Dia bilang akan kembali ke Beijing dalam 10 tahun. Kamu bilang ini benar. Palsu. Apa benar palsu? Itu saat dia masih muda. Sepatah kata kesal. Aku dengar dia sekarang kaya di selatan. Mungkin. Orang sudah lama dikelilingi wanita cantik. Orang masih bisa ingat ibu anakmu. Aku lupa semua tentangmu. Cepatlah bahagia. Orang tidak bebas yang kamu datangi untuk lewati satu. Hei, adik. Adik. Aku datang menjemputmu. Aha. Dia tidak kenal dia. Hutan. Mereka semua tumbuh sangat tinggi. Aku bilang adik tidak akan lupa aku. Ayo, aku akan ambil. Siang. Awalnya, aku pikir itu rahasia kecilmu di Beijing. Ini dia. Aku tidak mampu. Atau kamu datang? Ayo. Xia Ye. Koliang Ye bisa pilih. Aku sedang menyemangatinya. Siapkan band besar untuk menjemputmu. Tapi dia hanya mengendarai lada bodoh itu. Hei, seperti traktor. Hei, itu bagus. Saat kamu seulang mengirimku mengendarai sepeda, itu saat orang tua masih ada. Kamu hanya bicara sampah. Xiao Ge baru kembali. Hari ini, kita naik traktor ini. Bulan yang indah. Kamu masih ingat saat aku mengantarmu? Kata-kata yang kamu tulis di jendela kereta. Sedikit kesan. Apa itu? Sampai jumpa dalam 10 tahun. Hari ini. Sudah 10 tahun. Itu benar. Kemarin kita telepon. Kamu bilang kamu kembali hari ini. Aku pikir kamu memilih hari spesial ini. Jika kamu tidak menyebutkannya, hari spesial ini. Mungkin aku sudah lama lupa. Kebetulan sekali. Masih ada hal yang lebih kebetulan lagi. Ada apa? Mungkin ini sudah takdir. Ya. Razor, masuk ke mobil. Ya, kita ada sesuatu yang ingin dibicarakan di mobil. Aku dan Woods sudah menemukan tempat khusus untukmu. Kamar single high level untuk menerima angin. UPS, cepatlah. Kakak Xiao, bagaimana? Apa kamu merasa Beijing sudah banyak berubah sepanjang perjalanan? Gang Shita?
pergi lebih awal ke gedung kantor Pinggai. Adik kecil. Bagaimana kalau dipikir-pikir? Benar juga. Ini adalah tempat Xiao Yu mengadakan upacara pernikahannya 10 tahun yang lalu. Dulu, ini adalah tempat yang sangat terkenal di Beijing. Tapi sekarang tidak lagi. Saat aku dan Reiko datang ke sini untuk memesan kamar, dia juga bilang aku pelit. Kamu tahu apa yang kupikirkan? Ini adalah tempat di mana nadamu terhalang 10 tahun yang lalu. Sekarang berbalik. Kita harus melupakan ini. Reiko, belajar sesuatu. Tidak, kakak dinginmu pelit-pelit. Ini disebut memiliki cerita tentang segalanya. Mengerti? Menjadi. Adegan yang kamu katakan. Juga di belakang. Kita tidak tinggal di sini hari ini. Kenapa kamu tidak tinggal di sini? Oh, aku tahu. Kakak Xiao. Apa kamu takut pergi ke tempat lama ini? Ingat tahun itu, sedihkan. Apa yang kamu katakan di bandara? Di luar sangat kering. Lupakan semua hal sebelumnya. Hal seperti ini. Lupakan yang harus dilupakan. Ini seharusnya tidak dilupakan kapanpun. Ayo pergi. Mari kita ganti tempat. Aku sedang mencari tempat. Air seafood Australia yang dikirim via udara. Apa? Reiko, apakah kamu akan membunuhku? Bangun. Hal kecil. Ayo, bangun. Hei, bangun. Apa yang kamu lakukan? Aku benci ini. Biarkan aku tidur sedikit lagi. Kamu kucing malas kecil. Hei, aku semalas ibumu. Cepat bangun. Siang hari, masih banyak yang harus dilakukan. HMPH, anak ini. Ini bagaimana juga tidak naik Yah, ini benar-benar menjengkelkan. Tidak membiarkan orang tidur di akhir pekan. Bangun, masih banyak yang harus dilakukan siang hari. Aku masih mengantuk. Ya, aku tidak melihat apa-apa. Aha, Ayo, Ibu Om, aku punya saran. Aku ingin mengusir orang yang menjengkelkan ini dari rumah. Biarkan kami tidur sedikit lagi. ibu pikir saranmu cukup bagus. Setelah akhir pekan, bawa dia ke nenek. Aduh, Yinki terlalu kenyang. Orang lain bilang keluarga berantakan 3 orang. Ada 2 wanita yang akan mencintai seorang pria. Tapi aku di rumah ini. Aku tidak mendapatkan cinta sama sekali. Kamu nakal kecil. Kucing malas, cepat bangun. Ibu, apa yang ayah katakan tadi? Ayahmu bilang menyesal melahirkanmu. Sayangnya sudah terlambat. Hei ibu, Ibu, kemari. Kamu kemari. Ada apa? Hei, ayo lihat siapa yang pergi ke kamar mandi duluan. Kita kerang renyah bagus. Bagus. Gunting batu kain. Aku menang. Biarkan kamu sikat gigi.
Oh, ibu harus keluar dengan suamimu untuk melihat dunia. Benar. Aku dengar Peng Dongdong dan Feng Xiaoyu. Ini adalah upacara pernikahan. Kalian teman sekelas kuliah. Apakah kamu tidak hadir? Tidak. Hah. Oke, kita sampai. Pergi. Shun, berapa kali kamu bilang? Rapat kemarin siang. Akhirnya bilang benar. Meskipun Shishi masih bertengkar di sini. Tapi benar sampai hari itu. Apa yang harus aku lakukan? HMPH. Seandainya hari itu, kamu bisa pulang dan jadi ibu rumah tangga. Meskipun aku tidak punya ambisi lebih besar. Tapi aku juga tidak rela membiarkan kamu menahan aku. Aha. Xiaoyu, kamu tahu kenapa kita mengundang orang makan siang? Ini bukan hanya pesta sosial untukmu. Salah. Ini untukmu. Aku suamimu. Aku sudah merencanakan semuanya untukmu. Kenapa kamu pikir kita harus membiarkan mereka menyisihkan kita? Kita menyisihkan diri kita sendiri dulu. Benar? Ayah, Oh, putri kecil akhirnya keluar. Kali ini, kita bisa dengan stabil membawa teh pagi pengku. Cicipi. Hahaha. wow, enak sekali. Hai 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 Kamu sudah cuci tangan? Jangan makan sebelum cuci tangan. Apapun yang kamu mau, apapun yang kamu mau. Hahaha. Ikuti aku. Aku beritahu kamu sesuatu. Jia. Ohat, Lau U Ohat, Xiao Jiang. Hello. Ketemu, ya. Izinkan aku memperkenalkan kamu. Ini dari kamarku. Kamar asli, Aku di rumah sepanjang hari dengan buku-bukuku, kan? Itu dia, Sudah lama dengar. Apa sudah? Aku bukan selebriti. Kamu adalah selebriti. Dan selebriti besar. Ada banyak kawan di unit kita. Semua bilang Tuki ini menikahi istri dan ibu yang baik. Bagaimana dengan Xiao Jiang itu? Menikahi wanita berbakat. Aduh, aku benar-benar beruntung. Kali ini biarkan aku melihat semuanya. Lalu kenapa kamu tidak membawa nyonya? Aku. UPS, lupakan saja. Yang satu itu milikku. Itu aib yang tidak bisa dipublikasikan. Kamu tanya Xiao Jiang apakah dia Direktur Wu. Kamu benar-benar bisa bercanda. Jo, kalian keluar. Hahaha. Xiaoyu. Begitulah keadaannya. Dijual setengah hari. Maksudmu kamu ingin aku turun ke laut dan bergabung dengan perusahaan? Bisa dibilang begitu. Apa hal besar seperti ini? Kamu tidak berdiskusi denganku. Kamu tidak mau berpikir, apa yang bisa dilakukan orang sepertiku di perusahaan? Pergi kamu lanjutkan. Aku pulang. Xiaoyu, jangan khawatir. Dengarkan aku perlahan-lahan memberitahumu. Yang ini, kantor pusat Dawei dengan tulisan nasional. Latar belakangnya dalam. Bilang itu sebuah perusahaan. Sebenarnya, hampir sama dengan organ negara. Langsung di bawah kementerian. Bisa dibilang kita mengundang direktur utama. Dia adalah direktur utama. Juga menikmati perlakuan tingkat biro. Kamu tidak berbohong padaku. Di mana perusahaan punya hal seperti itu? Banyak perusahaan seperti itu. Ini disebut kaki di dasar laut dan kaki di tepi pantai. Kita berdua mendapatkan uang perusahaan. Dan menikmati perlakuan negara. Tapi perusahaan seperti ini, apa yang bisa aku lakukan? Tetap duduk di kantormu. Awalnya, kantor pusat perusahaan ada di Shenzhen. Ini bukan kantor cabang di Beijing baru-baru ini. Berapa banyak orang yang ingin masuk? Orang lain begitu besar kepala. Di mana kita bisa mengundang orang untuk makan malam? Xiaoyu, jangan terlalu keras hati. Uang ini, oleh kepala tua dari unit kita. Sepertinya dia juga menginginkan direktur utama ini. Tidak peduli berapa banyak. Kakak Luo, dia yang bayar. Aku yang traktir. Ayo pergi. Jangan khawatir. Hei. Baik. Hei. Feng Shao. Aku akan telepon kamu nanti. Feng Xiang, si kecil. Benar-benar kamu. Ada apa lagi yang salah? Kapan kamu kembali? Baru saja kembali. Hei, bagaimana aku bisa bertemu kamu di sini? Aku juga ingin bertanya padamu. Aduh, kamu berteriak padaku. Tunggu di sini untuk seorang teman. Aduh, apa yang kamu lakukan di sini?
Kamu datang ke sini. Biarkan aku memperkenalkan kamu. Ini adalah pria saya. Ini adalah Direktur Wu. Ini adalah teman sekelas lama saya. Hello. Kalau gitu kamu bicara dulu. Ayo kita pergi dulu. Aku tunggu di sini saja. Peng Dongdong dan Fang Xiaoyu. Kamu pergi dulu. Baguslah. Perusahaan kamu bilang Fang Xiaoyu. Hei, Dongdong. Menurutmu tidak apa-apa meninggalkan diri sendirian di rumah? Barusan kamu buru-buru menurutku. Aku mungkin lupa mematikan kompor gas. Kenapa kamu tidak sendirian saja? Sayangku, kenapa kamu selalu seperti ini? Bisa saja tiba-tiba sudah 10 tahun. Berapa lama lagi kamu bisa berbuat untuknya? Sebenarnya aku tidak terbiasa dengan hiburan seperti ini. Kenapa tidak biarkan aku bicara lebih sedikit nanti? Aduh, kamu benar-benar tidak bisa tampil di panggung. Kamu harus terus seperti ini. Aku benar-benar harus jadi ibu rumah tangga di rumah. Baiklah. Ayo. UPS. Pergi dengan besar dan lapang. Ternyata begini keadaannya. Sanggu kejutkan. Hei, apa yang aku bilang? Mereka sudah datang. Lihat jamur Ganoderma. Ini untukmu. Kamu bilang ini kebetulan. Feng Xiao baru saja kembali ke Beijing. Kebetulan juga di sini. Lihat bagaimana orang memberiku pandangan. Mana bisa dikenali. Hei, Feng Xiao, kenapa kamu masih berdiri di sana? Sekolah lama sudah pergi 10 tahun. Hei, Eo. Bicaralah sesuatu. Sepertinya kalian berdua masih sangat bahagia di Beijing. Feng Xiao. Kudengar kamu di selatan. Kali ini bukan pulang kampung, kan? Halo, halo. Kenapa kamu tidak tahu? Halo. Aku pikir lebih baik seperti ini. Kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicara lain hari saat ada kesempatan. Ya. Kita bicara lain hari saja. Feng Xiao Lingzi ini punya nomor telepon rumah kita. Kalau ada waktu. Aku dan Xiao Yu senang menyambutmu di rumah. Kita masih ada urusan lain. Ayo pergi. Dah. Ayo. Ini semua salah kamu. Sudah bilang aku tidak mau datang. Kamu yang minta aku datang. Hei, Lingzi. Lihat kan? Dia melampiaskan amukannya padaku. Sudahlah, kalian berdua. Mari kita klarifikasi perkara hukumnya di sini dulu. Aku duluan ya. Hei, kebetulan sekali kamu bilang. Kami sedang membicarakannya kemarin pagi. Ya sudah. Ini memang kebetulan. Semua ada di kota Beijing. Mungkin suatu hari kita akan bertemu. Lagi pula, dia jalannya dia. Aku jalanku sendiri. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Apalagi, sekarang tidak lebih baik dari dulu. Bosnya tidak kecil. Ya, sesekali bertemu secara tidak sengaja. Cukup dengan menyapa. Cuma. You don't take the initiative to raise your hand. Ya sudah, tidak apa-apa. Aku tidak bisa menghindar. Kamu tidak suka. Ini namanya lonceng peringatan berbunyi. Hahaha. Sudah, ayo pergi. Oh, kita datang. Oh, kenapa kamu ke sini? Barusan aku di aula mendengarkan penjelasan Ningki. Pria itu adalah Feng Xiao. Kamu baik-baik saja? Oh, tidak. Baik-baik saja. Benar-benar tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Maaf sekali. Untuk urusanku. Big Sunday juga mengizinkanmu mengadakan perjalanan. Oh, Ayola, duduklah. Oh, aku udah sempat. Aku disambut. Aku di sini hari ini. Semuanya teman-teman Dongdong. Ya, aku menemukan Direktur Wu sangat menarik. Lihat aku? Katakan saja aku sudah banyak mendengar tentang itu. Aku melihat Xiaoyu. Dia juga bilang dia disambut. Sayangnya, aku tidak belajar bahasa Mandarin dengan baik saat kecil. Maafkan aku. Sepertinya aku orang yang sangat tidak populer.
Haha, tidak apa-apa. Bagaimana dengan aku? Selesaikan saja apa yang harus aku katakan. Aku akan pergi. Aku sudah sangat jelas denganmu. Dan mengundangmu ke rumah kami. Kamu masih mengikuti seperti ini. Bukankah kamu terlalu jauh? Sayangnya, Biar aku memberitahumu sesuatu. Dong-dong, mereka benar-benar memiliki tamu yang sangat penting di sini hari ini. Ya, kursi ini dipesan untuk orang lain. Kamu lihat orang berbicara. Hei, demi teman sekolah lama. Hanya kamu, Ganoderma Lucidum. Aku tahu segalanya. Jangan khawatir. Aku pasti tidak di sini untuk mengajarimu makan malam. Aku akan pergi setelah menyelesaikan apa yang harus aku katakan. Ini boleh? Ya, silakan duduk. Duduklah. Fang Xiaoyu. Kamu duduk. Kita sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan. Ingat 10 tahun yang lalu, di hotel ini, Satpam pernah menolak membiarkanku masuk dengan alasan aku berantakan. apakah kamu pikir kamu mengirimnya 10 tahun kemudian? Bertemu kami lagi hari ini. Jadi kamu ingin menggoyangkan wajahmu di depan kami. Saat itu, aku bilang, aku tidak mengerti. Jadi muda dan bersemangat. Tapi untuk anak tukang potong babi. Selain fakta bahwa dia memprotes dengan cara yang sembrono itu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Meskipun aku merasa terhormat, bisa menjadi teman sekelas kuliah denganmu. Dan aku juga pernah berpikir, takdirku tidak sama dengan ayahku. Seperti kehidupan yang baik terbentang di depan mataku. Namun, aku salah. Dan itu sangat salah. Ya, terutama saat musik pernikahanmu dimainkan. Aku langsung mengerti semuanya. Jadi aku tidak menerima takdirku seperti ayahku. Mungkin aku berhasil mengejar waktu yang baik. Benar apa yang kukatakan 10 tahun lalu, saat aku berlari ke pernikahanmu dalam kemarahan. Aku kembali sekarang. Setidaknya saat aku menginjakkan kaki lagi di depan hotel ini, tidak ada lagi penolakan masuk. 10 tahun ini, kalian orang Beijing dimanjakan. Tapi tahukah kamu, bagaimana aku di sini selama 10 tahun? Aku yakin kamu bahkan tidak akan memikirkannya. Tuhan yang baik memiliki mata. Takdir adil padaku. Saat kita bertemu lagi 10 tahun kemudian, aku yakin situasi kita sangat berbeda satu sama lain. Feng Xiao. Kurasa kamu mulai sedikit terbawa suasana. Peng Dong Dong. Aku ingat kamu pernah berkata di hadapanku. Kamu bisa memberikan kebahagiaan seumur hidup untuk Fang Xiaoyu. Sekarang aku akan bertanya padamu. Apakah kamu pikir kamu sudah melakukannya? Tentu. Tentu saja. Lalu mengapa kamu harus meminta pekerjaan untuknya? Kamu. Feng Xiao. Itu urusan kami sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Pengakuan indahmu juga harus selesai. Sekarang aku akan memberikan perintah deportasi. Silakan. Peng Dong Dong. Apakah kamu ingat minggu itu, saat kamu datang ke rumahku? Kamu malu seperti anak besar. Di halaman kecil itu, wajahmu sangat merah. Bilang pada kami Xiaoyu tidak datang. Dan masih karena kamu. Feng Xiao. Kamu sudah selesai? Akan segera selesai. Akan segera selesai. Jika aku memberitahumu, kamu sudah merencanakan banyak hari dengan hati-hati. Tuan Chen, aku sudah menantikannya.
Dia tidak akan datang hari ini. Dan itu ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu apa yang akan dipikirkan hatimu. Apa yang kamu katakan? Aku bisa mengulangnya lagi. Chen seharusnya terbang kembali ke Beijing bersamaku kemarin. Tapi dia tidak bisa datang sementara. Tapi dia mendengar bahwa kamu dan aku dulu kuliah bersama. Jadi dia memberikan ini padaku. Aku ingin dihadiri oleh manajer cabang Beijingnya. Undanganmu. Tidak terlalu banyak untuk membantah wajahmu. Kamu adalah Tuan Chen, manajer cabang Beijing. Manajer umum, tepatnya. Apa? Apakah kamu masih perlu aku tunjukkan surat penunjukannya? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Segala sesuatu mungkin terjadi. Seperti yang tidak akan kamu percaya. Hal seperti ini akan jatuh padamu juga. Jangan lihat aku tidak di Beijing. Semua yang terjadi di Beijing. Aku tahu tidak kurang dari kamu. Kamu mencari pekerjaan untuk Jade hari ini. Bagaimana dengan besok? Siapa yang akan besok? Tolong, Tuan. Tidakkah kamu ingin meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri hari ini? Di mana ini mengatakan ini? Benarkah? Baiklah, aku sudah selesai bicara. Saatnya berhenti. Kuharap aku tidak merusak kesenanganmu. Silakan nikmati makanmu perlahan. Aku tidak datang mencari kamu hari ini. Aku tidak ingin menggodamu. Mungkin itu rencana Tuhan. Oh, ngomong-ngomong satu hal lagi. Pintu perusahaan Dawei Beijing terbuka untukmu kapan saja. Tapi kamu harus ingat. Ini tempat makan. Bagaimana kalau punya keberanian itu? Selamat tinggal. Apa yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Bisa aku pesan sekarang? Tidak. Aku harus telepon Tuan Chen. Tanya dia kenapa. Baiklah, turun. Dong, aku mohon jangan berkelahi. Ya, bagaimana itu bisa berhasil? Ini bukan hanya tentang kamu. Dan tentang Lau Wu dan Lau Jiang. Aku harus punya muka. Kamu selalu menjaga mukamu. Maaf. Hei, Xiao Yu. Sepertinya. Aku seharusnya tidak membawanya ke sini hari ini. Aku bilang kamu menderita. Ini kerugian untuk papan kuno. Kamu lihat, jalanan penuh orang. Siapa yang begitu kuno sepertimu? Aha. Selain itu, kamu bilang punya anak. Perjalanan bisnis ini tidak nyaman. Haha, Nona, kita bisa berteman. Kamu ada waktu malam ini? Aku mengundangmu makan malam. Tidak, terima kasih. Camel. Sungguh, kemarin kita rapat untuk menyampaikan. Ups. Tidak mau HMPH, kamu mau apa? Aku pikir kamu tidak bisa menyelesaikan masalah hidup. Oh. Direktur Han, kamu benar-benar jahat.
aku akan kehilangan pekerjaan segera. Kamu bilang masih bercanda denganku. Baiklah, kita bicarakan dalam beberapa hari. Selamat tinggal Si tua hati bunga ini. Telepon mengejarku sepanjang hari. Tidak takut istrinya cemburu. Hei, Xiao Yu. Bagaimana MLM-mu? Ada kemajuan? Ada kemajuan. Benarkah? Beberapa orang kebetulan. 3. 3. Jo. Oak, kamu tidak bisa melihatnya. Lebih baik dariku. Apa yang mereka semua lakukan? Dong bisa mengandalkan. Dan ibuku. Aduh hei, Xiao Yu. Jangan terus berkeliaran di rumah sendiri. Bagaimana kamu bisa menghasilkan uang sendiri? Di mana melakukan pekerjaan seperti ini? Harus keluar dari rumah. Pergi ke masyarakat untuk mencari uang orang lain. Pergi. Perusahaan menawarkan cinta kepada masyarakat. 10 pekerja wanita yang di PHK khusus direkrut menjadi petugas kebersihan. Ups, aku bisa melihatnya. Seperti kita, ingin bekerja kembali. Itu sangat sulit. Kamu bilang kita setidaknya seorang intelektual. Itu tidak bisa benar-benar merendahkan diri menjadi petugas kebersihan. Petugas kebersihan, pergi. Kita benar-benar tinggi rendah. China Dawei Industrial Group cabang Beijing secara resmi didirikan. Rekrutmen khusus 2 tenaga bisnis. Hei. Xiao Yu, aku belum melihatnya. Kamu lihat, iklan ini tidak memiliki kekuatan perusahaan ini. Pasti tidak salah. Bagaimana kalau kita coba? Apa yang bisa kita lakukan? Kami mencari 2 orang perencana iklan dan tenaga humas. Hei, biar aku memberitahumu sesuatu. Kami datang kepadamu. Juga melakukan perencanaan meja kamu. Aku akan melakukan humas. Wah, itu hebat. Pasti pasangan yang alami. Bagaimana kalau? Coba saja. Silakan. Oh, kami akan berhenti menerbitkan bulan depan. Kamu masih dalam tahap perencanaan. Kupu-kupu merah. Ini akan ditutup bulan depan. Tapi bulan ini juga keluar. Kamu selalu tidak menyakitkan. Jangan khawatir dan jangan panik. Hei. Kupu-kupu merah. Biar aku beritahu yang sebenarnya. Aku tidak terburu-buru. Aku hampir tidak punya kepercayaan diri dalam hidup. Belakangan ini aku membaca iklan di koran. Diam-diam pergi ke tidak kurang dari 5 perusahaan. Tapi hasilnya, mereka semua ditolak. Sepertinya masyarakat ini meninggalkan wanita seusia kita. Ruang hidup terlalu kecil. Tadi malam, aku berpikir, jika kita lebih tua, bisa pensiun. Ide bagus untuk tinggal di rumah. Pensiun apa? Oh, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Kamu. Apa yang kamu tertawakan? Aku benar-benar berpikir begitu. Nah, negara menetapkan bahwa wanita pada usia 45 tahun bisa pensiun. Sayangnya, kita masih remaja. Ini yang kamu pikir kamu benar-benar bisa membuatku marah. Bagaimana dengan Peng Dongdong? Dia bukan urusanmu. Aku tidak ingin membiarkannya. Aku takut padanya, tapi aku tidak bisa menahannya. Iya, tidak mungkin. Aku tahu salah satu unit mereka. Kudengar dia sangat populer sekarang. Mereka yang berhak harus diangkat. Juga bilang, ini salah satu masalahku lagi. Hal ini sudah lama. Belum diumumkan. Aku khawatir jika ada sesuatu yang terjadi. Dongdong, dia tidak tahan dengan hal ini sendiri. Ini berantakan. Kamu masih khawatir tentang suamimu. HM. Jadi, bagaimana kabarmu? Satu orang kenyang, seluruh keluarga tidak kelaparan. Hei, kupu-kupu merah, kenapa kamu tidak menikah? Telepon di kantor ini. Pria-pria mencarimu sepanjang hari. Ups, banyak sekali telepon yang masuk. Tapi semuanya dari pria tua yang sudah berkeluarga dan punya rumah. Aisyah. Tapi sekali lagi. Lalu aku juga menjadi suara teater besar Chang'an. Aku baru saja keluar. Satu pemberhentian di panggung. Aku belum membuka mulut. Oh, tepuk tangan dari penonton meledak, bukan?
Pada saat itu, oh, banyak pria muda tampan. Mengikuti aku cuk 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 cuk. Gelombang musim gugur yang gelap mengalir. Bagaimana denganmu? Sayangnya, aku aham. Aku adalah bunga. Hanya bisa dilihat, tidak bisa dipetik. Selalu tidak membiarkan orang memetik. Bunga juga layu ketika Hei. Jah. Sekarang, ingin membiarkan orang lain memetik. Bisa saja sudah lewat musimnya. Sekarang, teater besar Chang'an yang dirobohkan telah dibangun menjadi yang baru. Tapi panggung baru itu tidak lagi milikku. Sayang, jadi aku hanya bisa berada di telepon ini. Bercanda dengan pria-pria tua ini. Untuk menghilangkan kebosanan. aku melihatmu. Aku sangat membutuhkan tepuk tangan dari penonton. Canon beat malammu dan jangan jadi laser. Berdiri sekarang dan mari kita menjadi gila. Ya, kadang kamu hanya perlu melarikan diri dari masalah dan kekhawatiran sehari-hari untukmu. Apa yang harus dilakukan? Ya, kamu tahu perlakuan itu. Hanya melarikan diri dalam musikku. Aduh, panas ya. Ayah mencuci kakiku tanpa air yang terlalu panas. Kenapa? Ayah, apa yang kamu lakukan sampai membuat ibu marah? Ibu langsung bekerja begitu pulang belakangan ini. Dia mencuci lagi semua baju yang sudah aku cuci. Pergi. Anak kecil tahu apa? Lagi pula, aku kenal ibu-ibu orang lain. Aku sangat senang. Suka mal. Hei, aku marah. Aku juga suka mal. Kalau ibu senang, dia suka membereskan rumah. Bahkan saat marah, dia tetap suka bekerja. PH pergi tidur sana. Selamat tinggal, ayah. UPS. Aku bilang Xiaoyu. Apa kamu mau memeriksa semua baju di lemari? Oke. Ya, itu salahku waktu itu. Jangan marah lagi. Oke, cukup. Oh, akhirnya kamu bicara. Aku perhatikan kamu orang yang berbeda di luar dan di rumah. Di depan umum dia terlihat seperti orang terhormat. Orang-orang di tempat kejadian. 1 set 10 yuan. Haha, bisa apa lagi? Aku, dalam arti tertentu, seorang pegawai negeri. Ini semua karena tekanan dunia birokrasi. Feng Xiao berbicara. Sebenarnya, pria yang kunikahi adalah yang disebut Feng Xiao. Dulu aku pemalu saat bicara. Anak laki-laki yang memerah. Bukan Peng Dongdong di dunia birokrasi. Aduh, aku mengerti dalam hati. Aku tidak terlalu ambisius. Menyuruhku menaiki tangga jabatan seperti orang lain. Aku merasa sangat bosan. Aku tidak punya kesabaran seperti itu. Hei, Xiaoyu, kamu tahu? Aku tumbuh besar. Salah satu hal paling berani yang kulakukan. Aku mendatangi Feng Xiao 10 tahun lalu. Aku mengumumkan aku mencintaimu di depan banyak orang. Kamu bilang apa yang menahanmu? Hal paling berani yang dilakukan. Tentu saja, cinta. Sebenarnya hatiku sangat tidak nyaman. Kamu bilang kamu tidak berguna. Yang benar-benar tidak berguna adalah aku. Aku tidak ingin menjadi wanita kuat seperti wanita lain. Turun ke laut. Aku tidak punya ambisi seperti Ganoderma Lucidum. Semua idenya adalah memiliki rumah yang hangat.
memiliki pekerjaan yang aman. Tapi sekarang pekerjaan jadi masalah. Hei, Dongdong, menurutmu apakah akan seperti kata Feng Xiao? Setelah kehidupan nyaman hilang, termasuk kamu juga akan menghadapi PHK. Kamu dengarkan dia. Dia pikir dia sukses di selatan. Sekarang aku tidak tahu melalui saluran apa aku menghadiahi pohon besar Tuan Chen. Kupikir aku bisa naik ke surga. Ya, Beijing tidak lebih dalam dari Yamen Selatan. Di mana aku melihat? Mungkin suatu hari dia akan mengetuk pintuku. Aduh, Xiao Yu. Jangan khawatir di hatimu. Ah, Wu Guangli memberitahuku. Aku telah lulus ujian promosi kader. Jika tidak ada masalah dengan biro, posisi direktur kantor penyesuaian cangkir adalah milikku. Saat itu, rumah kita akan dialihkan ke tempat tinggal junior. Aku akan membuatmu bahagia. Aku tidak bisa bilang lebih baik dari wanita Beijing lainnya. Setidaknya aku membuatmu menikahi seorang pejabat. Tidakkah kamu merasa nada bicaramu lebih kecil dibanding saat menikah? Percaya dirinya jelas kurang. Tidak, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak menginginkan apa yang kamu gambarkan untukku. Dongdong, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Tentang pekerjaanku. Xiao Yu, tentang pekerjaanmu. Aku akan memikirkan yang lain, oke? Baiklah, airnya sudah mendidih. Ayo mandi dulu. Silakan. Hei, Kak Xiao, ayo. Bisakah kamu sekarang dan jangan malas? Ambil napasmu sekarang dan mari kita bersenang-senang. Ada yang harus kamu lakukan hanya untukku. Untuk melupakan masalah dan kekhawatiran sehari-hari. Yang harus kamu lakukan. Ya, kamu tahu triknya hanya di musikku. Haha, Tuan, tidak ada lagi permainan. Apakah kamu ingin mobil? Kamu mau pergi kemana? Aku tidak tahu. Ingin kembali ke masa lalu. Tapi itu tidak mungkin. Kamu benar-benar bisa bercanda. Aha. Xiao Jie, Lingzi. Kamu bawa kakak itu dan pergi. Aku temani kamu. Ayo pergi. Aku mau bilang sesuatu. Setelah kamu kurang menggangguku. Aku sekarang bukan Chen Silin yang dulu. Kamu bukan Chen Sling. Lalu siapa kamu? Karyawan kantoran. Karyawan kantoran. Karyawan kantoran. Kamu mengerti? Bai Hum. Aku tidak mengerti cara kamu melihat. Aku. Ya ampun, di mana orang-orang kamu? Ini juga levelnya Hei, anak ini. Ada apa dengan Xiao Yu? Dongdong, aku mau bahas sesuatu denganmu. Tentang pekerjaanku. Lebih baik kamu tidak usah khawatir. Lebih baik aku cari jalan sendiri. Kamu cari jalan sendiri. Bagaimana menurutmu jalanmu sendiri? Haruskah kamu tidak bekerja untuk mantan kekasihmu Feng Xiao? Itu tidak mungkin. Apa yang kamu katakan?
ini tidak bisa tidak dipertimbangkan. Oh, tentu saja jika kamu setuju. Apa? Kalau begitu aku tanya lagi. Dengan kapasitas apa kamu akan bekerja untuknya? Identitas apa? Tidak ada identitas. Dia harus mencari seseorang untuk mendirikan perusahaan di Beijing. Bagaimana jika aku bilang tidak setuju? Aku tahu kamu tidak akan membiarkanku pergi. Tapi tidak ada. Tapi aku terlalu miskin untuk meminta. Juga tidak akan membiarkan istriku bekerja untuk mantan kekasihnya. Kamu. Dong, aku tidak dipaksa untuk tidak berdaya. Aku ini orang yang kamu tidak tahu. Dulu, peluang cari uang di laut nggak ada. Aku mau nerima keadaan aja. Nggak pernah bikin gregetan. Iya. Kamu nggak tersentuh? Bagus deh sekarang. Begitu dia pindah, langsung ke Feng Xiao. Kamu. Kalau begini lagi, aku nggak bakal kasih tahu. Oke, ikan kecil. Aku tahu kamu khawatir soal kerjaan. Di Beijing kan banyak perusahaan. Kenapa harus memilih perusahaan Dawei punya Feng Xiao? Tanya siapa? Bukannya ini yang kamu cariin buat aku? Aku. Aku kan perempuan 30 tahun sekarang. Buat ganti kerjaan. Cari karir baru. Pertama, nggak ada masa muda buat modal. Kedua, pengetahuan sama pengalaman sendiri udah ketinggalan zaman. Jadi bukan hal yang mudah. Apalagi sekarang banyak yang di PHK dan nganggur. Perusahaan di Beijing emang banyak. Kamu pikir orang mau terima aku? Terus gimana kamu tahu Feng Xiao pasti mau terima kamu? Aku nggak berani bilang dia mau terima aku atau enggak. Tapi kamu masih ingat nggak? Waktu dia pergi, dia bilang, gerbang cabang Beijing Dawei selalu terbuka buat aku dan yang lain. Dan dia nyindir, bilang, aku nggak berani masuk. Aku mau masuk. Wah, Nona. Kamu pikir ini cuma emosi anak kecil? Tolonglah. Ini persaingan kerja yang kejam, buat bertahan hidup. Kamu, mending urungkan niat. Dengan ide kekanak-kanakan dan konyolmu. Cari kerjaan sendiri. Aku nyari di bawah laut. Bisa tenggelam sama air laut. Bahkan kalau aku kekanak-kanakan karena emosi. Kamu harus biarin aku coba. Aku nggak bisa hidup kayak gini terus, bersembunyi di zona nyaman. Kalau begitu, aku cuma punya satu akhir. Yaitu jadi ibu rumah tangga biasa. Kamu ngomong kayak langit runtuh. Aku nggak setuju kamu ke Feng Xiao buat hadapi tantangan baru. Dong, kamu tidak mengatakan apa-apa. Kamu tidak mau berpikir. Jika aku setuju. Hanya kamu yang menikahiku selama 10 tahun. Sekarang giliran bekerja untuk Feng Xiao, hal ini akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Pernahkah kamu memikirkan apa yang orang tua kita pikirkan? Aku akan mengerjakan pekerjaan ibuku. Lupakan saja. Kamu tahu, sebelum kita menikah, apa yang ibumu katakan padaku? Putri untukmu. Kami memilihmu untuk memilih pelindung. Bahkan bukan pekerjaan istriku. Menantuku terlalu tidak mampu. Pelindung macam apa? Dong. Jangan pergi. Kamu pikir aku menikahimu seperti ibuku? Jika itu yang kamu pikirkan, aku tidak akan pernah menikahimu. Maafkan aku. Aku hanya tidak mengatakan. Aku punya harga diriku. Aku tidak akan hidup bergantung pada suamiku. Lebih enggan menjadi suami pejabat. Ambil masalah pekerjaanmu sendiri. Pergi ke dunia pejabatnya dan bertukar bayaran dengan orang lain.
Ibu dan ayah, apa yang kalian perdebatkan? Fang Xiaoyu, kamu cari pekerjaan sendiri, aku setuju. Tapi aku tetap dengan kalimat itu. Kamu bisa pergi ke perusahaan manapun di Beijing. Kamu tidak bisa pergi ke perusahaan Dawei sendirian. Ibu, ada apa denganmu? Hei, adik, aku pergi. Sampai jumpa. Baiklah, hati-hati. Kakak, apakah mata itu hadiah atau hadiah untuk Ben? Aku akan mengirimnya dengan orang dan Ben. Pasal ke Camel lainnya? Oh, Jo, Ho. Cukup bagus. Hari ini gelap. Kenapa dia belum naik juga? Di rumah Xiao Mei di lantai 2. Ibu dan ayah, aku pulang. Ibu baik, hei ha hei. Ibu, aku beli baju hari ini. Hei, ibu, ayah, gimana menurut kalian? Oak, hei, ibu, lihat, bagaimana, bagus kan? Hei, Oak, gak cocok sama aku. Aha. Ibu, gimana? Warna ini lebih bagus daripada kakimu. Ah, kamu lihat ini nggak ngerti. Ini namanya outfit muda cantik. Ini namanya outfit cantik kerah putih. Gaya nggak sama. Itu. Bahkan nggak sampai ratusan. Kamu memang kampungan banget. Baju ini aja harganya sekitar segini. Atas bawah ditambahin jadi kecil 2.000. Apa? HMPH, aku juga bisa lihat. Nggak bakal lolos. Tapi, selesai. Kita masih harus bersenang-senang. Jujur aja. Perusahaan Xiaoge ini besok resmi buka. Sekarang, dia lagi cari orang buat iklan. Anakmu aku loh. Udah resmi dipekerjain sama dia. Gak usah ngomong apa-apa lagi. Gaji bulan ini gak kurang dari angka ini. Hei, cewek-cewek perantauan dan warung-warung kecil itu. Aku harus bilang selamat tinggal sama mereka. Iya. Mobil yang barusan bawa kalian pulang. Kalian lihat gimana? Cukup megah kan? Ini band besar baru punya Xiaoge. Aku tanya. Kamu nggak berpendidikan. 2 nggak kerja di perusahaan. Kenapa dia harus pekerjain kamu? Pakai apa? Pakai kecantikanku dong. Cantik. Cantik ini bisa dimakan. Kamu benar. Ayah, mari kita jelas. Kamu dan ibuku sudah cukup pengecut seumur hidup kita. Mau uang tidak ada uang. Mau hak tidak ada hak. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Juga memberiku wajah cantik ini. Ini adalah modalku. Aha. Ibu, bajuku terlalu panas. Bantu aku menyimpannya. Baik, terima kasih, Ibu. Hei, aku bertanya padamu. Dengan wajah cantik. Kakakmu Xiao menghabiskan ribuan dolar sebulan. Dia meminta dekorasi. Baik, kamu benar lagi. Ayah, kamu tidak mengerti. Kami gadis cantik adalah wajah perusahaan. Itu Guangzhou, Shenzhen. Panggil kami gadis cantik Zaik. Hey, assassin, kamu menjadi? Kamu menjadi? Tamu berdasarkan kecantikan. Memimpin tamu ke pintu. Semakin kamu katakan, semakin keterlaluan. Kamu tahu ada rasa malu? Psikopat, bilang juga putih. HMPH, aku tidak akan makan. Sebentar, aku masih keluar urusan bisnis. Aku akan mengunjungi surga dan bumi dengan beberapa teman sebentar.
Kamu juga makan ah. Hutan kita dengan Feng Xiao. Bukan orang lain, itu dia. Alas, aku hanya tidak mengenalnya. Atau apakah itu Feng Xiao asli? Hei, biar aku tanya kamu. Apakah dia sudah menikah? Ya. Setengah hari. Apakah kamu khawatir tentang aku dan Feng Xiao? Hei, Hutan. Ayahmu bertanya sesuatu padamu. Aha. Ya, mungkin tidak. Bagaimana aku tahu? Bagaimanapun, dia kembali ke Beijing sendirian. Seorang pria sendirian. Juga menyalahkan kemiskinan. Tapi aku pikir Xiao Ge dan aku adalah teman yang cukup ditakdirkan. Ya, jika bukan karena bos yang kau perkenalkan padaku. Memekatku. Aku juga tidak bisa bertemu Shuro. Bahkan tidak bisa bertemu Xiao Ge. Ya, ini disebut takdir. Kamu menjadi? Aha. Ya, Tuan, maaf. Terima kasih banyak. Sama-sama. Juga ingin mencari pekerjaan sendiri. Bermimpi. Sayangnya, orang lain tidak tahu. Orang seperti kita juga belum tahu. Sekarang lembaga negara, perusahaan, dan institusi di mana-mana penuh sesak. Sayangnya, sudah terlambat untuk mencari uang di luar. Hanya ada satu cara masuk ke perusahaan. Tapi pintu perusahaan. Yang mana yang begitu mudah untuk masuk? Bahkan jika kamu masuk. Yang mana yang begitu mudah untuk bertahan? Jika kamu ingin aku mengatakannya. Tidak banyak pria baik dalam bisnis ini. Ada transaksi uang di mana-mana. Jangan khawatir. Biarkan dia menabrak tembok. Tapi sekali lagi, perusahaan seperti Dawei yang menjalankan bisnis pemerintah cukup nyaman untuk bertahan. Tentu saja, Davi tidak bisa masuk. Tapi perusahaan seperti Davi bukanlah satu. Kamu, jangan marah pada wanita, cari lagi. Bagaimana mungkin aku tidak menemukannya? Hanya tidak ingin memberitahunya. Sudah menemukannya? Tidak semudah itu. Kesempatan ini harus diraba perlahan. Wu Guangli memberitahuku bahwa selama aku menjadi tangan pertama di kantor penempatan, entitas di bawahnya secara alami akan memiliki tempat untuk Xiao Yu menyerah. Hahaha. Lau Jiang. Masih kamu yang baik. Menikahi wanita berbakat di kelas kita. Setidaknya kamu tidak perlu khawatir tentang pekerjaannya. Sebenarnya, ada kelebihan dan kekurangan. Jangan lupa, Nying Chi belum memberiku bayi. Hei, tidak ada wanita lagi. Mari bicara tentang urusan kita sendiri. Benar. Apa itu reformasi pegawai negeri beberapa tahun lalu? Ya, angin kencang belum berhenti. Penyederhanaan struktur pengalihan akan dimulai lagi. Jadi, orang harus memikirkannya. Bulan ini untuk gaji ratusan dolar. Terburu-buru sekali. Hahaha, aku mengerti. Ini yang ingin kamu buka. Siap pergi ke Amerika untuk menemukan bibi kayamu. Sebenarnya, aku mengundangmu makan hari ini. Ada juga makna lain. Aku seperti ini berjalan masih belum pasti bagaimana merekrut. Satu-satunya yang tidak bisa kulepaskan adalah kutu buku di rumah. Kamu dan Xiao Yu adalah teman sekelasnya. Di masa depan, aku harus merepotkanmu untuk merawatku. Oke, kamu bisa tenang. Aku akan merawatmu. Ayo. Oke, silakan antar tamu masuk dulu. Aku akan kembali nanti. Oak. Kamu tidak bilang Beijing bagus untuk ini. Semuanya, haha. Rasanya masih enak. Beijing tempat ini Kamu bilang besar ya besar. Bilang kecil ya kecil. Peng Dedong, kita bertemu lagi. Apakah masalah kerja Fang Xiaoyu sudah selesai? Aku bisa memberitahumu. Pintuku terbuka lebar merekrut orang. Jika dia ingin datang.
Aku menyambut Feng Xiao. Jangan khawatir. Aku hanya tidak punya keahlian lagi. Aku tidak akan membiarkan istriku bekerja untukmu di sana. Selain itu, aku bahkan tidak ada di sana. Bahkan pekerjaan istriku tidak bisa diselesaikan. Ku dengar akan ada penyederhanaan organisasi. Kantor penempatanmu yang pertama terkena dampak. Dan kamu berharap menjadi direktur setiap hari. Benar? Feng Xiao, apakah kamu terlalu sombong? Kamu siapa? Ambil berita dari pinggir jalan dan buat komentar yang tidak bertanggung jawab. Jangan khawatir. Aku lebih tahu daripada kamu. Aku tidak tua. Tapi kamu tahu Bos Chen di belakangku. Apa yang dia lakukan? Aku kasih tahu sesuatu. Kenapa Tuan Chen tidak datang ke rokokmu 2 hari lalu? Dan biarkan aku, yang bukan orang tua, maju untuk menanganinya. Kenapa? HM Peng dong dong minem anger kesilmo. Pelen pelen. Bagaimana mungkin? Aku belum dengar apa-apa tentang itu. Dengar omong kosongnya. Dengan sedikit uang, aku tidak tahu nama belakangku. Ayo. Oh, kamu sudah minum. Kamu sudah minum. Apa yang ribut? Lagi pula, istriku tidak memberikan wajah baik saat aku pulang. Ada anggur lagi? Jangan bicara sepatah kata pun saat pulang terlambat. Biarkan aku menunggumu setengah hari. Kamu pergi kemana saja? Ke tempat yang seharusnya kami pria tuju. Itu benar-benar merah dan hijau willow. Kecantikan seperti awan. Ya, aku sendirian dengan Chiang. Mana yang lebih muda dan lebih cantik darimu? Lalu kenapa tidak bawa pulang satu? Kamu tidak percaya padaku, kan? Aku kasih tahu sesuatu. Aku juga bertemu dengan angin Xiao. Yah, kamu pikir kemana dia pergi dan apa lagi? Tempat yang bagus. Apalagi yang dia katakan tentang pekerjaan? Bilang aku saat jadi direktur adalah mimpi. Ya, aku harus jadi direktur hari ini untuk menunjukkan padanya. Xia Yue, bagaimana pekerjaanmu? Xiao Yu. Kamu minum bau alkohol. Jangan tidur di tempatku. Menyebalkan. Dari mana kamu dapat banyak aturan begini? Tempat tidur ini bukan hanya milikmu. Hari ini aku akan melakukan apa yang ku mau. Aku hanya senang, nyaman, minum dan menggoda cewek, hidup pria yang enak.
Yah, bulan memang terang benderang. Ayam beberapa yang bahagia. Ya, ha, 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 ha. Apa yang kamu lakukan? Hahaha. Kamu, Xiaoming, kamu. Aku jatuh seperti ini. Kamu, bagaimana kamu masih menangis? Kamu aduh, Xiaoyu. Aku hanya mengarang semua yang kukatakan. Aku menggodamu. Haha. Do, kamu sakit? Tidak sakit. Tidak sakit. Tidak apa-apa, haha. Aku benar-benar kesal sekarang. Jangan lakukan ini padaku, oke? Halo, aku kupu-kupu merah. Kamu tunggu sebentar. Hei, cari suamimu. Aha, Halo, Xiaoyu. Aku Timur. Hari ini ulang tahun ayahku. Kamu belum lupa. Aku sedang rapat kecil. Ya, kalian jangan tunggu aku. Xiao Wang dan Xiao Liu. Kalian pergi saja dulu. Jangan tunggu aku. Sayang. Kamu tahu. Bagaimana dengan rapat siang? Aku beritahu. Katanya akan mengumumkan perubahan besar personel. Benar. Wu Guangli. Diam-diam memberitahuku. Alas, katanya aku menyebut tempat yang tepat. Akan diumumkan dalam rapat siang ini. Sayangnya, apakah berita Dongdong bisa dipercaya? Bisa dipercaya. Kalau begitu, saya ucapkan selamat untuk hadiah ulang tahun ayahmu. Aku sudah siap. Mari kita rayakan bersama nanti malam. Hei, sampai jumpa. betapa bahagianya. Pasangan itu mengucapkan selamat lewat telepon. Kakak, masuk ke mobil. Mobil ini ada AC-nya. Harga murah. Harga mie tidak murah. Tuan, apa yang barusan kau katakan? Aku bilang kalau mau melakukannya sekarang, aku juga tidak akan melakukannya. Aku merendahkanmu. Orang seperti ini yang berpakaian seperti orang. Beberapa dolar lagi juga dihitung.
Masuk ke mobil, mobilku gratis.